Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Brother. Hari ini gue mau ngebahas tentang Apple Event yang diadakan oleh Apple tanggal 15 September kemarin. Di sini gue pengen ngebahas produk-produk apa aja yang baru dari Apple, juga serta update-update software apa aja nih yang akan diberikan Apple ke kita. Oke, untuk yang pertama, dimulai dari Apple Watch 6. Apple Watch 6 ini Apple Watch generasi terbaru dari Apple. Dia itu punya chipset paling baru juga, yaitu chipset S6 yang diklaim ya berarti chipset paling cepat untuk Apple Watch saat ini. Kemudian juga ada varian warna baru untuk Apple Watch ini yang menurut gue bagus banget, yaitu warna biru tua atau navy blue or midnight blue, gue nggak tahu itu namanya apa. Kemudian juga ada yang warna merah, ini bagi kalian yang suka produk red ya. Kemudian ada emas dan juga silver. Salah satu teknologi terbaru yang ada pada Apple Watch 6 ini yang cukup ditunjukkan oleh si Apple adalah ada fitur SpO2, yaitu untuk mengukur kadar oksigen yang ada pada dalam darah. Itu kalau gue lihat dari announcement Apple sendiri ya, itu akan makan sekitar waktu 15 detik ya sampai kita tahu hasilnya itu keluarnya itu berapa kadar oksigen dalam darah kita. Ada juga fitur untuk ngecek waktu tidur kita. Ini kayaknya sih kayak fitur untuk ngecek deep sleep kita itu berapa lama, yang sebenarnya ini bukan fitur baru ya, yang udah lumayan banyak juga pada Android seperti Samsung dan juga yang lain. Dan juga di sini ada watch face baru, yaitu kita bisa menggunakan animoji kita sebagai watch face salah satunya. Dan juga yang menarik ada strap ya, ini ya, strap baru dari Apple yang dinamakan Solo Loop, yaitu strap yang tidak ada kayak kaitannya itu di bawah. Jadi kalau kalian biasa kan pakai jam itu ada kaitannya gitu di bawah, ini tidak ada, jadi langsung kayak one handed gitu. Bukan one handed, apa ya, langsung masuk satu ukuran only gitu. Jadi itu bisa nge-stretch. Nah, nanti waktu pembeliannya kalian jadi harus mengukur dulu, di sana ada 7 ukuran supaya dipastikan cocok dengan tangan kalian. Yang sebenarnya menurut gue ini gue nggak tahu sih ini bakal berguna atau enggak, karena kayaknya ribet aja gitu ya kalau misalkan cuma satu ukuran. Kalau misalkan kalian bertambah berat badannya atau berkurang berat badannya, itu kan akan mempengaruhi ke pergelangan tangan kalian ya. Jadi harusnya ya kalau itu jadi kayak, kalau misalkan kalian berkurang berat badannya, kalian jadi kayak kelonggaran, atau bertambah jadi kayak kesempitan. Dengan Apple Watch 6 ini dibanderol dengan harga paling rendahnya ya, atau starting price-nya itu di harga USD $399, atau kalau dikonversikan ke rupiah itu 5,9 juta rupiah. Dan yang menarik di sini adalah Apple sudah mengonfirmasi bahwa di Apple Watch terbaru ini tidak akan ada yang namanya charger bawaan untuk Apple Watch ini. Yang seperti kita ketahui juga, menurut rumor-rumor kemarin yang beredar, katanya iPhone 12 juga kan nggak akan ada charger brick-nya. Jadi seperti sinyal nih dari Apple untuk kayak barang-barang kedepannya, emang seperti Apple tidak akan ngasih charger bawaan karena ya mereka mau mereduksi carbon footprint mereka yang ada saat ini. Kemudian seri Apple Watch yang paling menarik nih menurut gua, ada Apple Watch SE yang kemarin di-announce oleh si Apple. Ini bentuknya sangat mirip atau mungkin sama emang ya dengan Apple Watch 6, tapi dia itu menggunakan prosesor yang ada pada Apple Watch 5, yaitu chipset S5, yang berarti ini chipsetnya itu satu level lebih rendah lah ya dibandingkan chipset S6. Tapi diklaim oleh Apple ini udah 2 kali lebih cepat dibandingkan chipset S3 yang ada pada smartwatch seri 3. Kemudian di Apple Watch SE ini itu ada ya, karena SE itu kan yang seperti kita ketahui itu versi lebih murahnya ya, yang menurut Apple murah, tapi menurut gua ya kagak juga gitu. Itu tidak akan ada yang namanya fitur always on display. Kemudian juga tidak akan ada yang namanya fitur SpO2-nya juga. Dan juga heart sensornya ini tidak sebaik milik Apple Watch generasi 5 yang sebelumnya udah keluar. Kemudian untuk starting price-nya ini itu dimulai dari harga USD $279 atau 4,4 juta. Yang menarik di sini adalah kemarin Apple Watch generasi 3, jadi dia tuh di-announce untuk harganya starting point-nya dari USD $199, yaitu kalau dikonversikan jadi 2,9 juta rupiah. Yang sebenarnya kalau saat ini gue lihat ya di Tokopedia itu sekitar 3,2-3,3 jutaan. Kemudian akan ada Apple Watch OS 7 juga yang nanti akan punya fitur yang menarik, yaitu
family sharing di sini. Jadi kita kalau mau punya Apple Watch itu kan biasanya dikonekkan ke iPhone kan. Jadi setiap satu Apple Watch satu iPhone. Nah, di fitur terbaru ini jadi Apple Watch ini itu bisa dikonekkan ke satu iPhone saja. Ini biasanya ditujukan untuk kayak bagi kalian yang punya anak. Jadi kalian pengen nge-track aktivitas anak kalian, kalian bisa menyatukan di iPhone orang tuanya. Jadi Apple Watch si orang tua dan Apple Watch si anak itu disatukan di iPhone si orang tua tersebut. Kurang lebih seperti itu. Masuk ke produk berikutnya yang diluncurkan oleh Apple nih pada event kemarin, yaitu ada iPad terbaru, iPad generasi ke-8. Yang sebenarnya kalau gue lihat di sini iPad generasi ke-8 itu tidak memiliki perubahan body yang berarti ya. Cuma ya spesifikasi yang bertambah canggih. Yaitu menggunakan chipset A12, chipset terbaru, bukan chipset terbaru, tapi chipset paling cepat ya untuk saat ini, untuk generasi iPad yang biasa. Jadi dia ini, iPad yang ini itu generasi 8 itu dengan chipset A12 ya ini, itu diklaim punya chipset yang 40%, secara CPU 40% lebih cepat daripada iPad generasi 7 kemarin. Ini bukan yang seri Pro ya, cuma untuk iPad generasi kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian udah dibekali dengan 10,2 inch Retina display dan juga kamera 8 megapiksel. Dan memiliki harga terendahnya atau starting point-nya itu di USD $329 atau kalau dikonversikan itu 4,8 jutaan lah ya. Dan ini udah support Apple Pencil juga, dan juga kalau gue lihat nggak ada yang, ya itu yang tadi gue bilang, nggak ada yang benar-benar spesial dari iPad generasi 8 ini, karena cuma kayak body yang lama dikasih spesifikasi yang baru. Dengan chipset A12 ini pun sebenarnya kalau gue nggak salah ya, kemarin iPad mini juga udah menggunakan chipset A12 ini yang dipakai di iPhone XS, generasi XS dan XR. Masuk ke dalam produk Apple yang paling menarik untuk event kemarin nih, yaitu iPad Air generasi keempat. Menurut gue iPad Air generasi keempat ini akan jadi produk iPad yang paling menarik untuk saat ini. Bagi kalian yang mau mencari iPad keren iPad Pro secara desain, tapi tidak semahal iPad Pro. Kenapa? Karena iPad Air ini udah memiliki body atau bentuk ya yang udah sama dengan iPad Pro saat ini, tetapi memang ada beberapa fitur yang dipangkas oleh si Apple ini. Seperti salah satunya adalah tidak ada Face ID. Yang menurut gue emang saat ini ya, karena lagi ada pandemik ini, Face ID akan jadi sedikit useless karena kan kita harus selalu menggunakan masker ya dimanapun dan kapanpun selain di rumah. Sehingga gue rasa Touch ID akan lebih berguna lagi. Dan yang menarik ya, Touch ID-nya ini diletakkan tidak di depan nih. Nggak kayak iPad generasi yang ke-8 tadi. Touch ID-nya ini diletakkan pada power button ya, sehingga itu memberikan kesan yang tetap minimalis ya. Yang gue harapin sebenarnya ini seharusnya ya bisa dikasih di iPhone juga, sehingga iPhone akan punya Face ID dan Touch ID. Kemudian tidak ada layar 120Hz juga salah satu alasan kenapa produk ini menjadi lebih terjangkau. Dan juga si iPad Air ini udah menggunakan chipset terbaru, yaitu adalah chipset A14 Bionic yang diklaim oleh Apple ini memiliki kecepatan 40% CPU lebih cepat dibandingkan generasi A13 tentunya, dan juga 30% GPU yang lebih cepat. Ini menurut gue bakal jadi peningkatan performa yang cukup bagus ya. Walaupun emang chipset A14 ini nggak bisa kita bandingin dengan chipset A12Z-nya itu milik iPad ya, karena itu different level lah ya. Ada warna baru untuk iPad Air ini, yaitu ada warna sky blue yang lagi-lagi Apple memberikan unsur-unsur biru ya, seperti untuk pada tahun ini. Kemudian ada warna hijau muda, ada warna rose gold itu sepertinya, ada warna hitam dan juga warna putih. Ini varian yang kayak iPhone 11 ya sebenarnya, iPhone 11 yang biasa, cukup warna-warni. Kemudian udah support Apple Pencil 2 yang udah magnetic ya, bukan yang harus dicolok, udah versi yang baru. Udah juga menggunakan support Smart Keyboard dan Magic Keyboard. Magic Keyboard ini yang nggak semuanya bisa support ya, karena Magic Keyboard ini setahu gue sebelum iPad Air ini ada, itu hanya ada di iPad Pro, yang bisa ngebuat si iPad itu kayak melayang gitu loh. Kemudian starting price-nya ini yang menarik, itu dimulai dari $599 atau kalau dikonversikan itu menjadi 8,8 juta rupiah. Ini akan jadi menarik ya menurut gue, karena dengan harga yang di bawah 10 juta seperti yang kita ketahui, kalau iPad Pro itu kan harganya rata-rata di atas 10 jutaan ya. Setahu gue sih nggak ada yang di bawah 10 juta ya, semua di atas 10 juta. Ini
si Apple menawarkan harga di bawah 10 juta udah mendapatkan fitur yang menurut gua kalau kalian nggak nyari 120 Hz, kalian nggak butuh kamera yang terlalu banyak kayak LiDAR scanner segala macem, dan juga apalagi ya kalau pada iPad Pro. Oh, prosesor yang lebih kencang, prosesor yang apa ya, yang sebenarnya emang overkill banget sih, itu emang untuk kan profesional punya gitu kan. Ini bakal menarik banget nih. Ini gua sih tertarik banget sama si iPad Air ini. Tapi yang lucu di kameranya itu kalau gue perhatiin kamera belakangnya kagak ada flashnya ya, nggak ada flashnya ya, tapi emang iPad jarang dipakai untuk motret juga sih. Yang penting kamera depannya kan bisa untuk kalian ya bekerja dari rumah untuk meeting ataupun kalian belajar dari rumah menggunakan Zoom atau segala macam. Untuk yang terakhir ini ada OS terbaru yaitu iPadOS 14 dan juga iOS 14. iOS 14 itu sudah bisa di-download seharusnya hari ini tanggal 17 ya, harusnya sudah bisa di-download oleh kalian semua karena seharusnya sudah ada. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, gue mau ngasih tahu ada software update. Gue lagi update juga, preparing update iOS 14. Seharusnya kalian juga udah bisa download. So, itu aja untuk video kali ini. Gue cuma mau sedikit ngebahas ya apa yang Apple kasih pada Apple Event kemarin. Gue emang agak sedikit kecewa ya karena tidak ada iPhone terbaru. Tapi ya sudahlah. Mungkin akan ada di bulan Oktober. So, as always, thank you for watching this video. See you and bye-bye guys.